It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore semuanya, Sobat Sehat Anda yang berbahagia hari ini. Untuk Anda Sobat Sehat yang senang sekali sore hari ini masih bisa bersama kami, masih menyatu di Raisa Radio. Untuk Anda yang di radio aplikasi streaming, di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang sore hari ini senang banget kita ketemu lagi di Zoom Meeting Raisa Radio. Senang sekali Sobat Sehat, saya Galuh dari Raisa Radio dapat bertemu kembali di hari ini, hari Senin 25 Juli 2022. Rona-rona bahagia pun terasa sekali nih ya, suasananya serang sekali sore hari ini meskipun Senin-Senin. Kalau udah sore nih Senin ini sudah terlewati nih. Nah, hadiah untuk Anda di sore hari ini yang sudah melewati hari Senin ini dengan semangat gitu ya, dari switch dari libur ke Senin ini cukup berat. Jadi sore hari ini akan kami hadiahkan untuk Anda sajian obrolan menarik di sore hari ini dari Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Sore hari ini Sobat Sehat, barangkali untuk Anda juga tema hari ini menarik karena tema hari ini menjawab kekhawatiran kita di era-era akhir-akhir ini ya, yaitu mengenai hepatitis akut yang kasusnya mulai masuk di Indonesia dan mulai dari kemarin meningkat gitu ya. Sore hari ini Bincang-Bincang Santai akan bicara tentang melindungi anak dari hepatitis akut. Nah, kalau orang dewasa nih Sobat Sehat, kita tahu bagaimana gejalanya, kita bisa merasakan dan bisa berkonsultasi juga. Nah, kalau anak nih agak sulit nih bagaimana mengidentifikasinya dari si anak tersebut. Nah, untuk itu perlu juga nih kita kenali seperti apa. Dan sore hari ini akan kami hadirkan untuk Anda narasumber yang telah kami hadir. Untuk sore hari ini ada Dr. Ida Safitri Laksanawati, spesialis anak konsultan, dan akan ditemani oleh Dr. Cahya Dewi Satria, Magister Kesehatan Spesialis Anak Konsultan dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM. Saya akan sapa dulu, ada Dr. Ida. Selamat sore Dr. Ida. Sore Mbak Galuh, ketemu lagi. Apa kabar Dok? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Ida sudah berkenan untuk mampir lagi di Raisa Radio untuk berbagi ke Sobat Sehat semuanya. Selalu ditunggu. Dan juga terima kasih untuk Dr. Cahya sudah hadir juga sore hari ini. Selamat sore, terima kasih. Ya, sore hari ini Sobat Sehat kita akan menyimak selama 1 jam ke depan, dan untuk Anda mari kita simak ya. Dan untuk Sobat Sehat yang berada di radio, untuk Anda yang mau bergabung, Anda boleh line interaktif WhatsApp ke kami di 0858 8065 5970. Sekali lagi di 0858 8065 5970. Dan untuk Sobat Sehat yang di Zoom boleh langsung raise hand atau dituliskan di kolom chat. Baik, selamat menyimak Sobat Sehat. Waktu saya berikan ke Dr. Cahya atau Dr. Yaya, silahkan Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Selamat sore Sobat Sehat Raisa ya. Saya izin pakai masker ya karena masih banyak orang di sekitar saya. Prokes tetap harus diutamakan. Dr. Ida, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Selamat sore, Dr. Yaya. Ketemu lagi ya Dok. Selamat sore Sobat Sehat Raisa. Ya, saya tadi barusan lepas masker karena di ruangan saya sudah tinggal sendiri. Iya Dok. Gak apa-apa Dok, jadi seger gak kelihatan lipstiknya. Saya udah lipstiknya merah tertutup. Iya betul. Oke. Nah sore hari ini ya Dok, kita berbincang dengan topik yang masih cukup hangat ya Dok ya di kalangan yang jelas anak ini loh Dokter Yaya. Sebelum ya, ini kan kalau ke Raisa tuh pasti seputar COVID aja dulu waktu itu sama iya, Mbak Galuh. Ya, pembelajaran tatap muka gitu kan. Udah gitu vaksinasi betul. Anak COVID. Sekarang kayaknya COVID, halo bye-bye. Enggak bye-bye, belum bye-bye. Belum bye-bye ya Dok. Tapi COVID-nya belum bye-bye,
Tapi sudah datang waspada. yang lain-lain, itu Betul, dia. termasuk hepatitis akut ini ya dok ya. Mm-mm, mm-mm. Betul sekali bahwa pada saat mulai ada informasi tentang hepatitis akut, setiap pasien yang datang itu biasanya kalau ada keluhan demam, mual, tidak sampai kuning ya, demam, mual, diare, pertanyaannya, dok apakah ini hepatitis akut yang misterius itu? Nah, makanya kita emang harus update ya dok. Kadang orang tua sekarang itu informasi sangat cepat. Jadi, Ya. nah harapannya nanti sore ini kita juga bisa membahas hal tentang hepatitis akut yang misterius sehingga teman-teman sobat sehat Raisa juga lebih mendapatkan update mengenai apa itu hepatitis akut misterius. Nah, sebelumnya saya harus kenalkan dulu nih Dokter Ida gitu ya. Saya rasa teman-teman sobat sehat Raisa sudah yang dulu pernah mengikuti beliau sebagai narasumber COVID, mungkin sudah pernah melihat beliau, mendengar tentang beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Ida Safitri Laksanawati, spesialis anak konsultan. Ya, beliau adalah staf pengajar di divisi infeksi penyakit tropis RSUD Dr. Sarjito FKKMK UGM. Jadi saya rasa begitu ya dok, tidak perlu Ya hobi dan cukup. kesan-pesan kan dok. Yang jelas hobi Hobi melukis status ya, nggak usah hobi lah ya. status nggak usah ya dok ya. Ya, oke. Nah dok, tadi ya dok menyambung bahwa sedemikian heboh ya hepatitis akut misterius. Jadi sebenarnya penyebab hepatitis akut misterius itu apa? Atau mungkin apa sih hepatitis akut itu kok misterius, kok masih misterius? Iya, terima kasih Dokter Yaya dan juga Sobat Sehat Raisa. Jadi kita ini benar-benar ya ini di masa pandemi ini kok ya kebetulan kemudian mendapatkan begitu banyak kasus-kasus yang kok ya muncul gitu loh. Padahal sebelumnya mungkin ada tetapi tidak terlalu menyita perhatian. Nah, ini satu sisi mungkin juga ketika kita sedang alertnya kita tuh sedang tinggi, kalau ada sesuatu yang kemudian berubah di lingkup kesehatan dan itu juga memberikan concern pada publik sehingga cepat untuk direspon. Saya rasa seperti itu. Jadi hepatitis gitu ya, hepatitis itu kalau bahasa Indonesia artinya adalah peradangan hati ya. Nah, tadi Dokter Yaya kan nyebut yang sekarang rame itu adalah hepatitis akut yang masih misterius gitu. Aduh kok kayaknya ini banget tuh, kok kayak ngeri banget gitu, Ngeri misterius banget, itu. misterius itu dok. Ya, Betul. sebetulnya kalau di bahasa Inggrisnya kan acute hepatitis of unknown origin gitu ya. Jadi hepatitis akut yang penyebabnya itu belum diketahui. Nah, kita mungkin kalau diterjemahkan seperti itu kok dawa banget gitu ya, panjang banget. Masih misterius gitu. Kayaknya lebih secara ini medsos itu lebih mudah diingat gitu ya, mendapatkan perhatian. Jadi hepatitis adalah peradangan pada hati yang sebabnya oleh banyak hal dan sebetulnya hepatitis atau peradangan pada hati itu kan juga penyakit yang sudah lama ada. Barangkali kita juga pernah kenal ada hepatitis A ya, hepatitis B gitu kan, itu kan agak sering dibahas di umum ya, seminar-seminar umum, karena kan kita tahu kalau orang misalnya mau menerima donor darah atau mau mendonorkan darahnya maka dia harus di screening ada tidak penyakit yang berpotensi menular, salah satunya adalah hepatitis B seperti itu. Jadi orang sudah agak familiar. Kemudian kalau ada outbreak orang di penjajah makanan segala macam hepatitis A. Nah, jadi sebetulnya hepatitis sudah penyakit yang memang sudah ada di antara kita. Hanya memang kenapa kok yang belakangan ini jadi ramai itu karena sebetulnya ada laporan nih dari WHO melaporkan bahwa di Inggris Raya, di Great Britain itu di bulan April ditemukan ada beberapa kasus hepatitis akut dan ini ternyata
di sana kan negara maju ya, jadi setiap kasus yang hepatitis kan selalu kemudian dilakukan pemeriksaan, tes untuk mencari penyebabnya apa. Ternyata bukan karena penyakit-penyakit atau virus-virus yang selama ini kita kenal sebagai penyebab hepatitis akut. Nah, sehingga kemudian dikenal sebagai tadi acute hepatitis of unknown origin, karena memang penyebabnya itu bukan yang selama ini kita ketahui sebagai penyebab terbanyak peradangan hati atau hepatitis akut pada anak-anak di usia di bawah 16 tahun. Jadi seperti itu, Dr. Yaya. Jadi dan di Indonesia ya kemudian juga kita juga meningkatkan awareness ya, karena ya belajar dari pengalaman COVID ya. Begitu ada peningkatan kasus di satu negara, kemudian dilaporkan juga di negara lain dengan cepat, kasusnya bertambah, maka kita juga harus meningkatkan kewaspadaan. Apakah ini berpotensi juga untuk tadi menimbulkan epidemi di tempat lain, atau bahkan misalnya yang lebih besar adalah pandemi, sehingga memang kemudian cepat sekali itu direspon dan kita mulai melakukan investigasi untuk kasus-kasus yang tadi datang dengan demam, mual dan muntah. Kalau zaman dulu ya itu mikirnya oh ya ini mau mau diare begitu ya, Dok? Ya, mau akan diare. Ya, karena kan gastroenteritis betul, ya. diare. Oh, ini mungkin Ya, jangan-jangan betul. tifus ya. Oh, ini gastroenteritis gitu ya. Nah, karena ada itu sehingga termasuk yang kemudian karena memang gejalanya pada umumnya diawali dengan seperti tadi Dr. Yaya, betul. Ada demam, mungkin mual, muntah, ada diare seperti itu. Ya, Dok. Nanti kita sampai ke gejalanya. Jadi betul Dok, ternyata sebenarnya hepatitis akut itu juga ada infeksi-infeksi yang sudah dikenal dan mungkin seperti Dokter Ida sampaikan ya, seperti wabah di penjajah makanan. Itu saya mengalami beberapa kali saat kuliah. Mungkin teman-teman Sobat Sehat Raisa juga memang harus pilih-pilih ya jajan itu ya, karena kan itu salah satu transmisinya. Nah, hepatitis B, hepatitis A itu yang sudah dikenal. Ternyata ada juga ya Dok, hepatitis C, D, E begitu ya Dok ya. Betul ya. Ini artinya bahwa setelah memang benar-benar infeksi-infeksi itu terbukti tidak, dan penyebab yang biasa menyebabkan hepatitis akut terbukti tidak, itulah kita bisa menduga ini sebagai hepatitis akut yang misterius begitu ya Dokter Ida ya. Jadi kan tadi di peradangan hati bisa oleh karena penyebab infeksi, baik itu infeksi virus itu ya, virus yang sudah kita kenalkan tadi ya, virus hepatitis A, virus hepatitis B, C gitu ya, D, E, tapi juga sebetulnya virus-virus lain bisa juga menyebabkan gejala hepatitis akut. Nah, di Indonesia ini salah satunya adalah virus dengue. Kan juga bisa menyebabkan gejala hepatitis akut ya. Kemudian penyebab infeksi lain yang bukan virus ada nggak? Ada. Adalah bakteri ya. Kita salah satunya yang sering juga mengenai usia-usia anak dan remaja adalah, saya mengambil contoh yang dikenal ya mungkin oleh pendengar atau Sobat Sehat Raisa adalah tifus ya. Tifus itu juga bisa menyebabkan tanda dan gejala hepatitis akut gitu. Kemudian yang lain ada nggak patogen yang lain atau bakteri atau yang lainnya? Ada, parasit ya, misalnya malaria. Malaria juga bisa menyebabkan gejala hepatitis akut. Infeksi jamur juga bisa. Yang bukan penyakit infeksi juga ada ya. Jadi misalnya hepatitis oleh karena penyakit non infeksi, contohnya adalah autoimun ya Dokter Yaya ya. Kan ada tuh ya. Jadi karena ada gangguan imun mengenai hati menyebabkan gejala-gejala peradangan, ditandai dengan tadi ya peningkatan itu, jadi hepatitis juga akut tetapi penyebabnya adalah autoimun ya, seperti itu. Atau karena
obat-obatan. Ya, racun. Misalnya. Jadi obat-obat tertentu bisa mengakibatkan efek samping terjadinya peradangan hati. Jadi sebetulnya Penyebabnya banyak sekali ya dok ya. Penyebabnya betul. tapi dibagi dua besar, infeksi seperti yang disampaikan dokter Ida. Ada beberapa yang kita juga sudah ketahui, sudah sering kita dengar, dan yang non infeksi yang tadi juga disampaikan. Ya. Nah itu tadi mengenai penyebabnya ya dok ya. Nah, kemudian tadi dokter Ida juga menyampaikan kan awal mulanya begitu ada kasus di Inggris. Nah di Indonesia sendiri ini saya akan mencuplik data di Indonesia per Mei 2022 ya dok, mungkin belum terlalu update, tapi ini ada 18 kasus. Nah, di antaranya kan ada yang discarded, ada yang probable, ada yang pending classification. Nah, itu bagaimana klasifikasinya ya dok? Karena ya, kok bisa bermacam-macam gitu. Ya. Jadi ini juga sebagaimana penyakit infeksi lain termasuk seperti ya, karena gejalanya itu kan tumpang tindih ya dengan kemungkinan penyakit infeksi yang lain seperti COVID kan juga seperti itu. Nah, COVID ternyata kok mirip dengan awal-awal gejalanya dengan misalnya infeksi saluran nafas akut yang lain. Nah, karena gejalanya yang saling overlap atau tumpang tindih dengan kemungkinan penyakit lain yang menyebabkan hepatitis, maka oleh WHO kemudian dibuat semacam definisi ya atau klasifikasi, mulai dari yang terkonfirmasi, kemudian disebut sebagai probable, kemudian ada istilahnya pending classification, ya, atau discarded. Mirip dengan COVID ya, ada yang discarded kalau terbukti gejalanya mirip-mirip. Setelah di swab antigen atau PCR, oh bukan, ya discarded gitu ya. Nah ini atau gejalanya berat menyerupai COVID sampai dia meninggal, nggak ada bukti, masuk probable seperti itu. Nah di hepatitis ini juga seperti itu. Kalau memang sudah dibuktikan melalui serangkaian tes ternyata tidak terbukti bahwa ini adalah hepatitis tadi ya, virus yang bukan A, B, C, D, E, maka dia masuk discarded. Tetapi kalau kita masih menunggu, karena terus terang saja untuk hepatitis A, B, C, D itu barangkali di beberapa lab rumah sakit besar mampu melakukan konfirmasi untuk tes ini. Tetapi untuk hepatitis yang E ini kan hanya bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu, lab-lab tertentu saja. Nah, ketika mendapatkan pasien dengan gejala yang tadi, ada gejala demam, mual, muntah, usianya kurang dari 16 tahun, dan didapatkan peningkatan serum hati ya, fungsi hati, transaminase ya, yang lebih dari 500 itu kemudian sedang menunggu konfirmasi hasil tes disebut sebagai pending classification. Seperti itu dokter Yaya. Ya, kalau misalnya terbukti dan terkonfirmasi ya berarti confirm. Ya. Kemudian jika ada kontak ternyata ada istilah epiling ya dok ya. Halo. Halo. Maaf apa? Suaranya dokter Yaya agak saya putus-putus enggak ya Mbak? Iya, betul. Mohon maklum sinyalnya ini. Ya, apakah sudah terdengar, Bro? Ya, semoga sudah terdengar. Mohon maklum ini ada iklan lewat. Sekarang sudah terdengar, alhamdulillah. Ya. Tadi sudah jelas beberapa klasifikasinya bahkan ada epiling gitu ya, Dok. Kalau kontak dengan penderita epiling. Ya, ada kontak itu ada juga istilah epiling. Yang di COVID tidak ada ya dok. Saya baru dengar di hepatitis ya epiling. Ya.
Nah, ini dok sambil kita Ya kita kalau di juga COVID sebagai mungkin disebut sebagai kontak erat kontak gitu kan. erat, ya betul, ya, betul. Nah dok, ini ternyata sudah banyak pertanyaan juga dok. Ini saya coba juga membaca pertanyaan dari sobat sehat. Ini sekaligus bisa langsung direspon oleh Dokter Ida. Saya izin bacakan ya dok. Selamat sore Ya. Dokter Ida dan Dokter Cahya. Bagus Ya. sekali topiknya. Oh, terima kasih. Ya, menjawab rasa penasaran dengan kasus Kasih. hepatitis yang mulai naik di Indonesia. Bagaimana mengenali anak yang terkena hepatitis akut? Apakah gejala tiap anak berbeda? Urutan gejalanya bagaimana? Ya. Kemudian ada juga itu dari Mbak atau Sobat Ratnaningsih. Kemudian yang hampir sama tentang gejala juga pertanyaan dari Bapak atau Mas Agung ini ya. Selamat sore, saya Agung. Apa yang bisa dirasakan anak yang terkena hepatitis? Karena anak tadi ya nggak bisa merasakan. Jadi gimana kita bisa mengidentifikasi gejala yang ada? Itu tentang gejala ya dok. Ada lagi tentang gejala dari Mbak Puswah Yudiyati. Dok, apa gejala yang tampak dari anak ya? Jadi gejala yang dok yang ditanyakan. Silakan dok. Ya, nih. Jadi gejala ya, apakah gejalanya berbeda-beda tadi kan ya Mbak Ratna tadi ya? Iya. Tiap anak berbeda gitu ya. Betul. Jadi begini, sama halnya dengan gejala penyakit pada umumnya yang lain pada umumnya. Jadi biasanya kan gejalanya tidak tunggal gitu ya. Misalnya pengalaman dengan COVID kan ada yang demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, begitunya sama. Di hepatitis ini juga gejalanya tidak tunggal. Jadi ada gejalanya demam, ya demamnya itu tidak terlampau tinggi. Kemudian ada gejala mual, ada muntah, ada yang diare, kemudian juga ada yang disertai dengan kulit yang berwarna kuning ya. Tetapi apakah semua pasien itu harus muncul semua gejala? Jawabnya tidak. Jadi kadang-kadang ada yang lebih dominan pada mual dan muntahnya. Tapi ada juga pasien ini, kami kebetulan di Hajito juga sempat ya menerima beberapa pasien yang dengan dicurigai sebagai hepatitis akut of unknown origin ini. Ada yang gejala yang lebih dominannya adalah kuning. Jadi apa nih? Sklera ya. Sklera itu apa ya bahasa Indonesianya? Mata ya, di mata ya. Mata. Ya mata kan ya. Harusnya kan terlihat putih ya, ini lebih terlihat kuning seperti itu, dan itu kemudian ditengarai atau dikenali oleh orang tuanya kok kuning. Nah, itu seperti itu. Jadi gejala-gejala di awal itu sangat luas ya, dan mungkin agak sulit dibedakan dengan penyakit-penyakit tadi ya, infeksi pada umumnya. Jadi ada demam, ada mual, ada muntah, ada diare, ada kuning seperti itu, atau mungkin buang air kecil warnanya seperti air teh. Nah, jadi itu bisa variasinya seperti itu, dan tidak semua yang bergejala itu harus lengkap. Kadang-kadang tadi ada dominan pada mual muntahnya, dominan pada kuningnya, atau perutnya terlihat misalnya lebih membesar ya, karena ada peradangan hati sehingga perut tampak lebih distensi itu lebih kembung seperti itu ya. Nah, ya gejala-gejala secara umum seperti itu sama di semua anak, hanya saja sekali lagi kalau anak, kita bicara anak itu memang yang menarik adalah ketika anak yang bergejala tersebut yang masih kecil, yang mana mereka tuh belum pinter menyampaikan apa yang dirasakan. Nah, itu yang harus trikinya kan di situ gitu. Ini anak kok rewel aja, demam gitu ya, meringik gitu ya, nggak mau makan. Nah, itu kita harus lebih sabar dan memperhatikan dengan lebih teliti. Kalau anak yang lebih besar sudah pandai menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, kan dia bisa ngomong, ya rasanya gimana, oh nggak mau makan, mual gitu ya. Nah itu lebih mudah kita untuk menggali. Tapi seperti itu. Kemudian tadi apalagi selain gejala? Ya,
Ini masih di gejala dok, termasuk ya apa yang kalau anak yang belum bisa apa menyampaikan itu kan bagaimana apa yang harus kita waspadai. Tadi dokter sudah menyampaikan ya kalau rewel, ya kalau nggak mau memang nggak mau makan gitu ya. makan, ya. Gitu. Nah, Kan itu mungkin tuh rasanya dokter. mual gitu kan, Ya, tapi dia ekspresinya adalah tidak mau makan gitu. Karena nggak bisa ngomong ya bahwa dia tuh mual gitu kan. ya, Atau kadang-kadang sudah muncul dalam bentuk muntah. Nah, itu kita ya, juga perlu perhatikan ya. ya. Jadi memang kalau yang di obat sehat yang disampaikan oleh Dokter Ida bahwa gejalanya itu sangat bermacam-macam di awal ya, tapi juga Tuh. jangan sampai terlalu apa ya paranoid berlebihan gitu ya, seperti waktu awal-awal hepatitis akut misterius itu disampaikan, dimunculkan secara global. Hal yang perlu selain tadi gejala sistemik ada demam, mungkin mual, muntah, diare itu kan bisa sebabnya juga macam-macam, tidak hanya Ya. hepatitis akut. Memang perlu konsultasi ke dokter supaya dokter untuk memastikan. Tadi dokter Ida juga menyampaikan kan ada peradangan hati, berarti kan ada pembesaran hati ya dok ya. Jadi khas Ya. sekali ya. Karena itu yang terjadi yang saya sampaikan, ada demam, mual, muntah yang ternyata bukan hepatitis, orang tua sudah khawatir jangan-jangan ini hepatitis akut. Nah ini yang memang apa namanya menjadi fenomena di masyarakat ya dok ya. Iya. Perlu Artinya kalau seperti waspada, itu ya. betul, kewaspadaan penting, tetapi tetap harus kemudian dibawa ke Fasiankes ya, fasilitas kesehatan, untuk tadi dilakukan serangkaian pemeriksaan. Betul. Kenapa harus dilakukan pemeriksaan ya? Karena tadi kalau cuman itu aja itu bisa miliknya semua penyakit gitu ya, ibaratnya tadi yang saya sebutkan. Jadi harus dipastikan perlu pemeriksaan tertentu, menilai berapa enzim hati meningkat atau tidak, begitu ya. Pemeriksaan darah yang lain juga diperlukan. Oh ini sebetulnya demamnya tinggi, tetangganya kemarin ada yang demam berdarah. Nah, kita juga perlu mengecek, jangan-jangan ini gejala awal dari demam berdarah. Jadi harus dipastikan ini demam berdarah atau bukan, gitu. Seperti itu. Ya, betul dok. Oke. Nah, Dokter Ida dan Sobat Sehat ini rasanya kita harus break dulu nih dok untuk mendengarkan musik-musik yang menarik dari Radio Raisa. Ya, kami kembalikan kepada Mbak Galuh, obrolannya masih seru, nanti kita lanjutkan ya Dokter Ida. Iya, oke. Ya. Lagunya apa nih Mbak Galuh lagunya? Sepertinya Dokter Ida sudah mau request ini dok. Nanti kelihatan usianya dok kalau kita request generasinya. Baik, mohon izin Dokter Ida dan juga Dokter Yaya, kita break dulu sejenak. Sobat saya tadi kita sudah mengantongi gejala-gejalanya ternyata macam-macam dan perlu kita waspadai dari awal ya. Tapi pesan dari Dokter Ida dan Dokter Yaya tadi ya sebenarnya jangan paranoid dulu, cukup dikenali dan nanti dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi Sobat Sehat. Satu lagu dari Three Souls akan menemani kita di sore hari ini, hadiah untuk Anda yang sudah menjalani hari ini dengan baik. Judulnya adalah Mentariku. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Sudah pukul 8, alarmku berderi, tak sabar untuk memulai jalani hari ini. Kuatkan hati, takkan ada sendu yang mengganggu, seolah dunia dalam genggamanku. Lagu pilu pun terdengar merdu sejak kau hadir di hidupku, mentariku. Potret lugu wajahmu hiasi dinding kamarku, menjadi pengingatku akan tujuan
namun selalu menyemangatiku. Jangan biarkan sendu mengganggu, percaya dunia dalam genggamanmu. Lagu pilu kan terdengar merdu, karena kau dan aku bersama. Oh, takkan ada sendu yang mengganggu, seolah dunia dalam genggamanku. Lagu pilu pun terdengar merdu, sejak kau hadir di hidupku. Kau mentariku, karena kau hadir di hidupku, kau mentariku. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat, apakah Anda pernah mendengar Toyagama? Toyagama merupakan penyedia air minum di Universitas Gadjah Mada. Toyagama memiliki tujuan untuk menjadi inisiator dalam menekan produk asing dan dapat menyediakan air yang berkualitas sehingga dapat mengurangi konsumsi air dari produk asing di UGM. Toyagama awalnya diusulkan oleh mahasiswa Teknik Sipil UGM pada tahun 2011. Sumber air dari Toyagama berasal dari sumur dangkal di belakang gedung Toyagama yang terletak di utara Food Park UGM. Nah, sudah pada tahun belum nih letaknya? Jangan khawatir Sobat Sehat, Toyagama ini melakukan pengujian di mini lab untuk mengecek bau, warna, rasa, suhu, pH, dan lainnya agar aman dikonsumsi. Saat ini Toyagama menyediakan 50 water fountain, 12 dispenser, dan 25 sambungan rumah di area UGM. Jadi, Sobat Sehat tak perlu khawatir kehausan dan kekurangan air minum lagi. Masih penasaran dengan Toyagama? Sobat Sehat dapat mencobanya secara langsung atau dapat mengunjungi akun Instagram di toyagama_spam UGM. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda Sobat Sehat yang di radio yang masih setia menyatu bersama kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Dan untuk Sobat Sehat yang di Zoom, Anda boleh sekali untuk menikmati Raisa Radio dalam bentuk audio. Itu bisa Anda download di Play Store dengan keywordnya Raisa Radio. Dan nikmati program-program dari Raisa Radio. Sobat Sehat yang di radio maupun di Zoom yang baru saja bergabung, Anda masih di program kami di Bincang-Bincang Santai, yaitu temanya adalah lindungi anak dari hepatitis akut, masih bersama dengan Dr. Ida dan juga Dr. Yaya nih, dan kami masih memberi kesempatan untuk sobat saya semuanya untuk bisa bergabung, bertanya langsung boleh banget di 0858 8065 5970. Masih kita akan menemani Anda sampai dengan nanti pukul 4 sore, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Waktu saya berikan kembali ke Dr. Yaya, silakan Dok. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Kembali lagi ya Sobat Sehat. Setelah dihibur satu lagu ya, kayaknya kurang ya Mbak Galuh. Kurang ya Dr. Ida ya. Iya, saya kayaknya baru dengar kali ini di lagunya itu Mentariku. Iya, seru juga ya. Itu membuktikan generasinya berbeda. Bapak ya. Nanti kita langsung browsing Mentariku. Oke dong, Dr. Ida, kita lanjut ya Dr. Ida. Ternyata tadi pertanyaannya dari Sobat Sehat banyak mengenai gejala dan sudah disampaikan oleh Dr. Ida dengan detail ya.
tadi juga sudah di-highlight juga, saya juga menyampaikan kembali bahwa waspada itu perlu, tetapi jangan terlalu paranoid juga gitu ya. Jangan panik Jangan ya. panik, jangan panik ya. Nah, kemudian ada pertanyaan ini dari Mbak siapa tadi, Siska ya. Itu untuk pencegahan. Intinya untuk pencegahan bagaimana, Dok? Ya, nah, betul sekali. Jadi kan sekarang ini kita akan lebih apa ya? Kita berusaha untuk lebih mengedepankan prinsip-prinsip promotif, preventif ya. Karena kalau sudah sakit itu tentu apa menjadi lebih kompleks, pembiayaan dan seterusnya. Jadi kita upayakan supaya orang jangan sakit deh, gitu ya. Nah, untuk hepatitis ini karena apa penularannya atau transmisinya itu diperkirakan bisa melalui apa saluran pencernaan dan juga bisa oleh karena droplets, karena tergantung penyebabnya ya, soalnya ya. Jadi kan kita tahu tadi ada beberapa kemungkinan penyebab, kalau yang terkait dengan infeksi ya. Jadi kita harus mewaspadai bahwa ini bisa menular melalui jalur namanya oral ya, jalur oral itu jalur mulut gitu ya. Jadi itu ataupun droplets ya, percikan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi ini jadi kayak sama dengan kayak COVID gitu ya. COVID itu juga gitu, apapun variannya, mau varian Delta, Omikron gitu ya, apa Alpha dan sebagainya kan pencegahannya tetap sama, harus pakai 5M. Jadi udah kayak teh botol gitu. Apapun makanannya, minum kayak teh botol sosro. Nggak Ya, boleh jadi sebut ya. wah nggak boleh Pak. Ketahuan minumnya, Dok. Ketahuan. Iya. Nah, jadi kita belum tahu apakah ini disebabkan oleh hepatitis virus, apakah oleh virus-virus yang lain, ya, atau penyebab yang lain. Tetapi prinsip-prinsip pencegahannya sama, yaitu kita harus tadi mencuci tangan, ya, kemudian pola hidup yang bersih dan sehat, menjaga kebersihan, kemudian makan makanan yang dimasak dengan baik ya, dengan matang ya. Kemudian juga kalau ada orang yang sakit kita hindari untuk tidak berdekatan atau kontak karena bisa jadi penularannya melalui droplets ya. Kemudian menggunakan masker jangan lupa ya. Dan kalau mulai ada yang bergejala segera kemudian melapor kepada fasilitas kesehatan gitu ya. Kalau ada gejala-gejala yang tadi ada mual atau muntah baik diri sendiri ataupun orang di sekitarnya, kita segera anjurkan untuk ke fasilitas kesehatan. Jadi prinsipnya mencuci tangan, ya, memakai masker, menjaga jarak juga dengan orang yang mungkin bergejala atau sedang sakit, memakan makanan yang dimasak dalam keadaan matang dan bersih, ya. Tidak boleh bergantian alat makan, ya. Sharing alat makan ini dihindari, ya, seperti itu. Secara umum hal-hal tersebut yang harus kita lakukan. Ya, terima kasih Dokter Ida. Jadi bahwa prokes itu tetap ya 6M, 25 sekarang. Iya. Nah ini yang kita lihat, kalau kita lihat lah sekarang itu kondisinya sudah seperti normal ya Dok ya. Karena ini sudah jadi pandemi ya, bukan jadi endemi. Ya, menuju endemi. Menuju endemi. Tetapi yang kadang saya juga jalan ke mall nih jadinya. Itu yang saya amati, mungkin orang karena sudah merasa nyaman, beda dengan awal-awal kita pandemi. Kadang sampai nggak sadar maskernya nggak dipakai gitu ya, jalan-jalan kemana-mana, misalnya seperti itu. Dan nah ini memang kesadaran diri ya Dok ya, bahwa atau kadang kalau kita visit itu ibu pasien, orang tua pasien saking semangatnya maskernya dilepas supaya ngomongnya jelas gitu. Supaya ngomongnya lebih jelas. Kita malah minggir-minggir, pakai dulu maskernya. Dulu, dipakai dulu. Nah, dia malah dibuka, iya, maksudnya dia malah lebih dibuka dengan biar dan lebih ngomongnya cepat kenceng gitu. lagi. Biar dibuka ngomong kenceng ya, itu kan droplet ya otomatis. Nah, itu memang prokes itu ya, pencegahan itu.
Tapi juga ada ya dok, ternyata karena tadi dokter Ida sudah menyampaikan penyebabnya adalah salah satunya sudah diketahui infeksi hepatitis B dan A, dan itu vaksin yang memang bisa didapatkan sejak bayi. Jadi kalau hepatitis B itu dari nol, begitu lahir hepatitis B dan ada beberapa dosis berikutnya, dan hepatitis A di usia 1 tahun ke atas. Jadi untuk pencegahan yang dilakukan bisa dilakukan sesuai yang disampaikan Dokter Ida in general, prokes 5M menjadi 6M, dan juga ada yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Jadi ini yang perlu betul. diedukasi juga. Iya, Kadang karena sebetulnya kan yang disebut sebagai hepatitis of acute of unknown origin itu kan yang bukan A, B, C, D tadi ya, E tadi, tapi kan untuk membuktikan itu kan sangat sulit ya. Maksudnya harus di rumah sakit dan juga lab-lab tertentu. Nah, padahal yang tadi seperti hepatitis A, hepatitis B itu sudah tersedia upaya pencegahannya dengan pemberian vaksinasi. Nah, ini juga mungkin mengingatkan ya sobat sehat, Raisa, orang tua, ya ibu-ibu yang punya anak-anak yang masih kecil gitu, mohon untuk jangan lupa ya memberikan vaksinasi, karena tadi ya sebetulnya upaya pencegahan itu jauh lebih kita kembangkan ya, kita dorong dibandingkan upaya-upaya kuratif. Kalau sudah sakit ya nanti kan kita tahu bahwa beberapa hepatitis itu bisa melanjut ya sakitnya ya Dokter Yaya ya. Jadi khususnya hepatitis B itu kan bisa melanjut. Iya, nanti menjadi lebih penyakit menjadi lebih berat dan seterusnya. Nah, kita lebih baik memang sebaiknya melakukan upaya-upaya pencegahan untuk supaya terhindar dari kemungkinan sakit gitu. Jadi peribahasa mencegah lebih baik daripada mengobati itu benar adanya ya dok ya. Betul, kayaknya perlu didengung-dengungkan lagi sekarang ini. Itu zaman saya SD udah ada loh. Oh iya, anak saya SD juga belajarnya peribahasa itu salah satunya. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Ya kita lanjut ya dok, ternyata masih ada nih pertanyaannya. Oh iya, masih ada ya? Iya masih. Sore dok, saya Husna. Selamat sore Husna. Senang sekali mendengar suara Dokter Ida dan Dokter Ya di Raisa Radio. Nah, kalau Dokter Ida memang benar penyanyi. Kalau saya nyanyi, penontonnya bubar. Saya begitu. Saya itu bukan penyanyi, itu menyumbangkan lagu. Tetap merdu dok. Lalu, nah pertanyaannya nih dok, bagaimana pengobatan untuk hepatitis akut? Itu dok. Ya. Pengobatan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya tadi ya nanti tergantung dari kepastian penyebabnya tentunya ya. Ini sebetulnya hepatitis akutnya oleh karena apa gitu ya? Apakah karena virus hepatitis tertentu, ataukah mungkin karena virus yang lain, sehingga pengobatannya sebetulnya sangat bersifat suportif ya. Jadi suportif itu maksudnya tidak ada yang sangat spesifik ya. Jadi kita melihat secara umum pengobatannya itu nanti lebih bersifat suportif, menjaga agar kondisi tubuhnya itu betul-betul baik. Misalnya datang dengan demam, maka diberikan obat penurun panas. Kalau misalnya datang dengan keadaan dehidrasi karena dia nggak mau makan, ya mual atau muntah-muntah, kita pastikan bahwa selama di dalam perawatan diberikan cairan ya atau rehidrasi sehingga tidak terjadi dehidrasi. Pada keadaan-keadaan tertentu saja itu perlu diberikan obat-obat yang sifatnya itu untuk menjaga ya agar organ hati itu tidak mengalami kerusakan yang lebih dalam dan seterusnya. Meskipun Dokter Yaya di kasus-kasus yang terjadi di luar negeri ya di
khususnya di UK itu beberapa membutuhkan terapi sampai transplantasi Ya, hati. transplant Ya, hati, betul. betul ya. Ya. Tapi tidak semuanya dilakukan seperti itu. Jadi ada yang kemudian dengan terapi-terapi suportif bisa membaik, artinya kemudian peningkatan kadar serum hatinya itu kemudian bisa turun dengan pemberian obat-obat suportif ya. Tapi memang beberapa di antaranya membutuhkan terapi yang spesifik sampai dilakukan transplantasi hati. Kalau di Ya. Indonesia sekalipun sudah ada beberapa center Center. atau rumah sakit besar yang mampu melakukan transplantasi hati seperti di RSCM, di Rumah Sakit Sarjito, tapi Betul. tentu itu bukan hal yang mudah ya dilakukan. Betul. Betul. Ya. Nah, melakukan transplantasi Ya. itu sesuatu yang waduh, Effortnya luar persiapannya biasa. sangat luar biasa. Ya. Iya, juga Long risikonya termnya ya. juga, Ya betul. Artinya menanamkan atau memasukkan organ dari donor ke dalam tubuh itu pasti memberikan juga reaksi-reaksi yang semuanya itu membutuhkan kompetensi yang sangat tinggi ya untuk bisa melakukannya. Jadi pada umumnya sebetulnya bisa membaik dengan terapi-terapi yang sifatnya suportif. Ya. Ya. Terima kasih Dokter Ida. Jadi apa yang kita lakukan sekarang atau salah satunya ada untuk awareness itu kan tujuannya supaya deteksi dini, supaya tadi tidak sampai tahapan yang memerlukan gejala berat sehingga memerlukan tadi ya transplant hati. Dan tadi effortnya sangat luar biasa walaupun di institusi kami bisa melakukan hal itu. Ya. Nah, ini saya juga sudah diingatkan oleh Mbak Galuh, sudah selesai waktunya. Ya, ternyata cuma tinggal 5 menit. Ada satu pertanyaan tentang makanan, Dok. Tadi sudah disampaikan Dokter Ida kan makanan sehat saja ya, Dok. Tidak perlu ada khusus-khusus makan khusus. Tidak ada. Yang penting dimasak dengan baik sampai matang ya. Pastikan bahwa ya yang sebetulnya yang harus diwaspadai teman-teman mungkin sobat sehat Raisa itu adalah kalau kita sekarang ini kan kita sering banget nih order nih GoFood nih ngaku lah yang ngaku sama Dok ya Ayah juga ya artinya kita harus betul-betul hati-hati ya. Kita tidak tahu kan apakah ketika makanan tersebut diproses di tempatnya di sana itu juga memperhatikan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan. Nah, sebisa mungkin kalau memang sudah kita terima, misalnya kita beli makanan ya, itu kemudian kita bisa dipanasi ya untuk memastikan supaya tadi kalau misalnya ada bakteri atau organisme yang ikut di dalam makanan karena proses pengolahan yang mungkin kurang baik itu bisa dimatikan dengan pemanasan karena pada umumnya dengan pemanasan di suhu tertentu beberapa virus atau bakteri itu akan mati gitu. Betul, Dok. Nah, ini juga menjadi masukan lagi ya teman-teman kalau kita jajan gitu biasanya jangan lupa memastikan lagi gitu ya higienitas dan itu tadi kalau perlu preventif ya dipanaskan lagi. Ya. Yang paling bagus memang sebetulnya mengkonsumsi makanan dalam keadaan panas. Ya, betul. Panas. Dan masak sendiri harusnya. Nah, itu. Tapi saya sudah nyerah itu. Ya, sayangnya seru banget ini obrolannya ya Dok ya. Tapi sayang waktu juga. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih ini antusiasme dari pendengar Sobat Sehat. Pertanyaannya semoga tadi sudah menjawab apa-apa yang ditanyakan melalui chat. Saya kembalikan Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Ida dan juga Dr. Cahya sudah memberikan ilmu bagi kita semua ya Sobat Sehat. Semoga edisi sore hari ini bisa memperluas wawasan kita dan menambah kesadaran kita akan hepatitis akut. Tadi ya sudah disebutkan ya Sobat Sehat bahwasanya pencegahan itu sangat penting. Tadi pencegahannya seperti apa sudah disebutkan oleh Dr. Ida dan Dr. Yayani Sobat Sehat dan pastikan tidak berhenti informasi ini di Anda saja. Anda boleh membagikannya ke sekitar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Ida, Dr. Cahya. Ya, sama-sama Mbak Galuh. Sama-sama. Sehat selalu dong. Selamat istirahat. Ditutup dengan lagu kan biasanya? Ditutup dengan foto enggak?
Ah, Dengan keduanya. Ditutup dengan Ya. foto, saya copot nih Mas. dengan foto, iya betul ya. Atau Tapi mau Ayah harus foto ini dok? dulu. Boleh. Silakan dok. Buka dulu, Oke, buka. kita foto bersama untuk sobat sehat yang masih stay di sini. Aduh, sobat sehat yang di radio belum bisa foto, tidak apa-apa ya sobat sehat. Yang di Zoom saja mungkin sobat sehat boleh open cam. Ini ada siapa aja ini? Silakan bisa open cam dan kita foto bersama. Nanti akan saya capture. Oke, satu persatu dari sobat sehat. Kita tunggu dulu. Iya, ada juga. Oke, sobat sehat sudah pada. Iya, ini saya akan. Iya, ya dibetulin dulu. Biar kelihatan. Oke. Makasih. Ya, sobat sehat yang di radio juga merasakan kebersamaan kita nih sore hari ini. Boleh nanti kita join di Zoom ya, sobat sehat. Saya akan hitung, Dok. Sudah siap? Ya. Saya akan hitung. Oh belum ya? Ya, oke. Belum, Bu Yahya. Jangan dipakai dulu. Iya. Oke, 1, 2, 3. Mungkin Mbak Merida juga bisa bantu saya. 1, 2, 3. Oke, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak sobat sehat semua. Edisi sore hari ini seru banget. Terima kasih banyak Dokter Ida, Makasih. Sobat Dokter sehat Yaya, tadi ya. Mbak Galuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk sobat sehat yang mengajukan pertanyaan di WhatsApp namun belum sempat terbaca atau terjawab, tenang saja. Kami masih akan menemani Anda di edisi-edisi selanjutnya. Dan tadi ya, pastikan informasi ini tidak berhenti di Anda saja dan semoga ilmu sore hari ini menjadikan langkah baik kita untuk bisa menebarkan ilmu ke sekitar kita biar terhindar dari hepatitis akut. Seperti lagu yang akan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, lagu ini untuk Anda, Langkah Baikmu Berarti dari Malik and the Essentials. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Satu langkah dari hati, langkah baikmu berarti, tebarkan manfaat, makna yang memberi. Oh, Pada dirimu terkasih, pada yang dekat tersayang, kepada sesama dan seisi dunia, terang dari hati yang berseri, teduh rasa menemukan senyum yang menyentuh sanubarinya. Satu langkah dari hati, langkah baikmu begitu berarti. Langkah baikmu berarti sebuah manfaat menjadi segenap cinta. dari hati yang berseri, teduh rasa menemukan senyum yang menyentuh sanubarinya. Satu langkah dari hati, satu langkah yang kau beri. Satu langkah hari ini, langkah baikmu begitu berarti. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.